Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bertemu dengan saya Umi Solikah. Di sini saya akan menyampaikan tutorial cara membuat soal di Google Formulir dengan menyisipkan Arab atau gambar gitu ya. Langsung saja kita klik 2 kali Google Chrome. Setelah itu kita ke Google Apps, ini kita klik 1 kali, lalu ke Google Drive, ini kita klik 2 kali. Nah, setelah itu, jika Bapak Ibu ingin membuat folder baru, ini kita klik baru, kita klik folder, kita buat folder, misalnya latihan Google Formulir, itu kita klik buat. Nah, setelah kita membuat folder, maka akan ada tulisan seperti ini ya. Ini kita klik 2 kali. Kita buat soal di Google Formulir. Nih, klik Google Formulir. Nah, kita buat judulnya dulu. Misalnya penilaian harian Asmaul Husna. Nah, penilaian harian Asmaul Husna ini. Nah, setelah itu kita klik di sini. Nah, ini akan sudah berubah. Ini nanti sudah masuk di folder kita, nanti ada judul penilaian harian Asmaul Husna begitu. Terus deskripsi formulir kita isi, tuliskan biodata dengan benar. Nah, kita langsung ke pertanyaan tanpa judul, ini kita tulis nama. Nah, ini langsung berubah jawaban singkat. Karena jika kita tidak menyediakan nama-nama di bawah sini, ini nanti kita pilih jawaban singkat. Namun jika kita menuliskan satu persatu nama siswa sampai jumlah siswa berapa, ini nanti kita tulis pilihan ganda begitu ya. Terus langsung tambahkan pertanyaan di sini kelas. Nah, kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita ingin menyediakan opsi, ini kita bisa ketik di sini. Nah, kita menyediakan opsi misalnya 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Kita sediakan opsi di sini, nanti anak akan memilih. Makanya di sini pengaturannya adalah pilihan ganda. Kalau di atasnya tadi, ini jawaban singkat. Siswa menulis sendiri-sendiri tanpa ada opsi seperti ini. Jika kita tidak menyediakan, ya ini misalnya saya kasih opsi seperti ini ya, 7A, B, C. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi pertanyaan, kita ke nomor absen. Kita tuliskan nomor absen. Nah, nomor absen ini jawaban singkat, ini nanti siswa akan menulis sendiri-sendiri absennya. Namun jika Bapak Ibu menambahkan opsi di sini, itu nanti seperti yang kelas ini tadi, siswa akan memilih nomor absennya sendiri-sendiri, misalnya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Sudah, itu di bagian pertama. Sekarang kita ke bagian kedua, tambahkan bagian. Nah, ini bagian kedua, ini nanti kita akan membuat soal ya. Nah, ini perintahnya ya, perintah misalnya begini, pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini deskripsinya kita tulis, kerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Nah, sudah. Kalau sudah, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, ini kita memasuki pertanyaan. Pertanyaan kalau kita ngetik satu-satu di sini akan kelamaan. Ini sudah saya sediakan untuk soal-soalnya. Ini sudah saya sediakan. Saya ngambil di buku cetak saja biar mudah ya. Ini. Nah, ini saya copy. Saya copy satu dulu, ini nomor ini. Nah, Asmaul Husna. Kenapa ini tidak saya kasih nomor?
Karena biasanya saya soal itu saya acak. Jadi antara siswa dengan siswa lainnya nomor satunya ini tidak sama. Misalnya Asma si A ini mengerjakan Asmaul Husna di nomor 1, mungkin si B mengerjakan Asmaul Husna ini di nomor 2 dan seterusnya. Begitu. Jadi soalnya saya acak. Terus setelah itu saya ngopi jawabannya, opsi jawabannya ya. Nih, kita kopikan di sini. Nah, ini kita sudah buat satu soal, ini sudah bisa kita atur untuk membuat kunci jawaban. Ini di setelan. Ini kita jadikan kuis, kita aktifkan. Jadikan kuis ini kita aktifkan segera setelah pengiriman. Jadi siswa setelah mengerjakan langsung terkirim ke kita. Terus pertanyaan tak terjawab ini tidak saya aktifkan. Jawaban yang benar juga tidak saya aktifkan. Dengan tujuan siswa yang belum mengerjakan ini nanti tidak bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan. Nah, begitu. Jadi ini siswa tidak bisa melihat pertanyaan atau jawaban yang benar. Nah, tapi ini saya kasih nilai poin. Nanti siswa bisa melihat nilainya setelah mengerjakan, langsung bisa melihat nilainya sendiri-sendiri itu. Terus untuk jawaban ini jika kita aktifkan, nah ini batasi satu jawaban. Ini jika kita aktifkan, siswa hanya bisa mengerjakan satu kali dengan akun yang sama. Ini tidak hanya bisa mengerjakan satu kali. Namun jika ini tidak kita aktifkan, maka siswa akan bisa mengerjakan Google formulir yang kita share di grup, misalnya itu bisa mengerjakan berkali-kali. Tuh ya. Terus presentasi. Untuk presentasi, nah ini saya setel acak urutan pertanyaan. Ini saya setel acak urutan pertanyaan. Terus tampilkan link ini tidak saya aktifkan. Jadi siswa tidak usah menampilkan linknya masing-masing ya, tidak usah. Ini kalau ini sudah selesai untuk aturannya, untuk mengatur ya di setelan, kita kembali ke pertanyaan. Nah, kalau ini masih 0 poin, ini kita belum bisa membuat kunci jawaban atau belum bisa membuat poin. Biasanya kalau seperti ini saya keluar dulu. Nah, kalau setelah keluar saya masuk lagi. Saya klik 2 kali. Nah, ini klik di sini. Nah, ini sudah ada tulisan kunci jawaban. Ini kita klik di sini. Nah, ini nanti kita langsung diarahkan ke sini. Ini poin kita berapa? Soal saya 5. Ini makanya poin saya 20. Terus kunci jawabannya ini nama-nama Allah yang indah. Nah, kalau sudah membuat poin dan membuat kunci jawaban, ini kita klik selesai. Nah, dan seterusnya ini buat pertanyaan lagi, kita copy lagi. Nah ini kalau tabel seperti ini tidak bisa kita copy. Nah, karena kalau kita copy, ini kotaknya ini tidak bisa ikut ke copy begitu. Jadi kita klik yang ini, kita copy ini dulu aja, kita copy ini. Ya, kita copy pertanyaannya saja, karena kalau langsung di sini langsung gambarnya begini tidak bisa. Ini nanti turunnya tetap di bawahnya. Dan ini harus ditulisi gitu ya. Nah, terus kalau sudah, nah ini untuk tabelnya ini kita potong dengan menggunakan snipping tool. Nih snipping tool, kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita klik new. Nah, akan jadi buram. Nah, kalau sudah, ini kursornya kita letakkan di tempat yang mana kita akan memotong. Nah, ini kita tekan, kita tarik, lalu kalau sudah dirasa sudah pas, dilepaskan. Nah, kalau sudah, ini akan muncul seperti ini. Kita file, kita simpan ya, save as. Nah, ini penyimpanannya di sini. Saya simpan di lokal D, data D. Kita simpan di materi Jalil. Nah, ini misalnya nomor 2 new 1. Nah, ini kita save di sini. Nah, kalau sudah,
kita kembali ke Google. Ini kita masukkan potongan kita tadi dengan cara klik ini, klik cari. Nah, kalau sudah, kita cari di data tadi di materi Jalil. Nah, ini nomor 2 new 1, kita open di sini. Nah, ini sudah tercopy di sini. Ini bisa kita besarkan. Nah, ini sudah tercopy di sini. Setelah itu kita copy, bisa ini untuk satu-satu begitu bisa ya. Ini untuk tidak usah digunting. Kita copykan di sini. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita buat poinnya dulu, poin 20. Setelah itu kita buat kunci, klik selesai, terus ditambah lagi. Nah, ini kita pertanyaannya, kita ke pertanyaan lagi. Nah, ini Arab ya. Kalau langsung Arab begini, ini kita potong dan kita taruh di kita kopikan di sini, ini tidak bisa. Ini harus ada tulisannya terlebih dahulu begitu ya. Ini kalau kita kopikan, ini nanti bawahnya akan turun di bawah sini. Ini makanya kita balik. Untuk pertanyaannya ini kita taruh di atas. Nah, ini kita ganti di bawah. Nah, kalau sudah, kita caranya seperti tadi. Caranya ini kita gunting. Caranya dengan snipping tool. Nah, ini ya. Kita klik new. Nah, kalau sudah, ini kita arahkan kursor kita seperti tadi, tekan, tahan, kita paskan mana yang akan kita potong. Kalau sudah, dilepas. Nah, dan kita save as. Nah, kita di data D, di materi Jalil, kita kasih nomor 3. Misalnya nomor 3 begini ya, kita kasih nama filenya. Nih sudah. Kalau sudah, kita kembali ke Google Formulir, kita klik ini lagi, kita cari di data tadi di materi Jalil. Nah, nomor 3 ini open. Nah, ini sudah tercopy di sini. Nah, kalau sudah, ini kita kopikan ABC-nya. Nah, kita copy. Kalau sudah, kita seperti tadi, kita membuat poin dulu 20, setelah itu kuncinya ya, kunci. Kalau sudah kita membuat kunci, klik selesai. Terus lagi kita buat pertanyaan lagi. Kita buat pertanyaan lagi. Ini kita kopikan di sini, terus pilihan jawaban kita klikkan lagi di sini. Nah, ini kalau sudah, kita buat tadi poinnya 20. Terus ini jawabannya, kunci jawabannya selesai. Kalau sudah, tambah lagi pertanyaan, kita copy lagi. Ini kita copy lagi, Ctrl C, kita ke Google Formulir, lalu kita kopikan opsinya ini.
Setelah itu kunci jawaban. Ini kita tulis poinnya dulu. Kunci jawaban. Jawabannya adalah mendapat berkah. Nah, sudah. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, ini total poin total adalah 100. Berarti nanti kalau siswa mengerjakan semua betul, itu nilainya 100 itu ya. Terus setelah itu kita akan kirim ke grup kelas ya. Kirim. Nah, kita menggunakan URL. Perpendek URL baru salin. Nah, setelah itu kita ke grup kelas. Nih, ke grup kelas. Misalnya saya kirim ke Gendis sini. Nah, ini nanti kalau dikerjakan sudah ada poinnya ya. Kalau sudah, kita coba kembali ke ini. Nah, kalau melihat jawaban ini nanti di sini ya. Melihat jawaban di sini, ini nanti yang sudah mengerjakan ini nanti bisa melihat di sini. Terus kalau siswa sudah mengerjakan di sini, bisa lihat di spreadsheet ini. Dan nanti akan muncul di sini ini spreadsheetnya. Ya, misalnya seperti ini ya. Buat spreadsheet baru, buat. Nah, ini nanti akan muncul nama siswa yang sudah mengerjakan di sini, ya. Ini nanti akan muncul nama siswa di sini dengan skor berapa. Ini akan, mohon maaf, ini time-nya. Jadi dia mengerjakan jam berapa, skornya, nama siswa, kelas, nomor absen. Nah, di sini adalah tabel mengerjakannya. Kalau sudah, ini kita bisa download ya. Kita bisa download di klik file, setelah itu download. Nah, ini di Excel. Nah, ini nanti akan terdownload di sini. Hasil ini nanti akan terdownload di di sini. Ini bisa kita edit. Nah, ini kita bisa edit dan kita bisa print begitu seperti kemauan kita. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.